Hai guys, welcome back to Sunspec Podcast. Kali ini aku bawa satu topik yang jujur bikin aku gregetan banget. Pernah nggak sih kalian dengar statement guru itu beban negara? Iya, kalian nggak salah dengar. Guru, orang yang setiap hari mendidik anak bangsa, dituding jadi beban. Dan aku tuh mikir, kalau guru aja dianggap beban, terus apa yang enggak? Katanya pendidikan itu prioritas. Katanya pendidikan itu investasi masa depan bangsa. Tapi kok ya guru yang jadi ujung tombak pendidikan malah direndahkan dengan label kayak gini. Aku pribadi sebagai orang yang hidup dekat dengan dunia pendidikan, bahkan aku terjun di dalam dunia ini, lumayan sering dengar cerita pahit manisnya guru. Bahkan aku dengar langsung. Ada yang honorer bertahun-tahun, gajinya cuma ratusan ribu. Gajiannya pun itu nggak sebulan sekali, tapi beberapa bulan sekali, dan itu nggak sekaligus. Hanya 1 bulan yang cair. Ada juga yang harus jalan berkilo-kilo tiap hari ke sekolah, mengajar dengan fasilitas minim, bahkan masih keluar uang pribadi buat beli spidol atau kapur, demi mencerdaskan anak bangsa. Bayangin kalau satu spidol aja harganya belasan ribu, terutama di pedalaman, dan gajinya sebulan hanya 300 ribu. Itu udah kebakar berapa persen hanya untuk satu benda kecil. Terus, waktu mereka minta kenaikan gaji, malah ada yang nyeletuk, guru beban negara. Padahal, yang ngomong itu kemungkinan gajinya bisa puluhan juta, plus tunjangan segunung, plus fasilitas macam-macam. Ironis banget kan? Coba deh, kita main logika sederhana. Guru, rata-rata gajinya di daerah masih di bawah 1 juta. Guru, rata-rata gajinya di daerah masih di bawah 1 juta rupiah. Sementara anggota DPR, gaji pokoknya aja bisa di atas 4 juta. Belum tunjangan transport, perumahan, komunikasi, resis, perjalanan dinas, dan lain-lain. Kalau di total, bisa tembus 50 sampai 70 juta per bulan. Itu belum kalau ada bonus atau uang rapat. Sekarang, siapa yang sebenarnya lebih memberatkan APBN? Guru yang ngajar dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, atau kadang lanjut les sampai malam dengan gaji minim? Atau pejabat yang kadang rapatnya entah penting entah enggak, tapi difasilitasi mewah banget? Kalau guru dianggap beban negara hanya karena minta kenaikan gaji, harusnya DPR udah dari dulu disegel pakai spanduk gede, beban rakyat. Aku jadi kepikiran begini, apa mungkin memang ada skenario besar? Apa mungkin negara ini enggak benar-benar pengen rakyatnya pintar? Karena kalau rakyatnya pintar, otomatis kritis. Kalau rakyatnya kritis, mereka bisa protes, bisa menolak, bisa melawan kebijakan yang enggak pro rakyat. Dan itu bikin pejabat enggak nyaman. Makanya pendidikan dibiarkan setengah hati. Dana dipangkas, kualitas diabaikan, guru disudutkan. Sementara di sisi lain, anggaran jumbo dialirkan buat hal-hal yang gak relevan dengan kesejahteraan rakyat. Rapat-rapat formalitas, acara seremonial, fasilitas pejabat, proyek yang gak jelas. Dan ini bikin rakyat panas tentunya. Padahal, kalau kita mundur sedikit ke sejarah, bangsa ini bisa merdeka salah satunya karena ada guru. Tokoh-tokoh pergerakan dulu banyak yang berawal dari kelas-kelas kecil, dari para pengajar yang menanamkan kesadaran nasional, bahkan Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita, nggak pernah capek bilang bahwa pendidikan itu kunci kemerdekaan sejati. Kalau hari ini guru dipandang rendah, berarti kita lagi menghina sejarah bangsa sendiri. Kita lupa bahwa semua profesi, semua pejabat, semua pemimpin lahir dari tangan guru. Tapi ya itu tadi, kadang aku bingung, apakah ini cuma sekedar salah ucap atau memang bagian dari strategi panjang untuk membuat rakyat tetap jinak? Karena kalau guru dibuat frustasi, murid-murid nggak dapat kualitas terbaik. Hasilnya ya generasi yang gampang diarahkan, nggak kritis, gampang percaya berita palsu, gampang dikibulin propaganda. Dan kalau ini terjadi, yang paling diuntungkan siapa? Ya mereka yang duduk di kursi kekuasaan kan, yang di atas. Sedihnya kita ya, yang jadi masyarakat bawah harus nerima realita itu.
Harus pasrah lihat guru berjuang dengan seadanya, harus maklum lihat sekolah kekurangan fasilitas, harus biasa aja lihat dana pendidikan dipotong. Sementara fasilitas pejabat malah nambah dan terus ditambah. Jujur, aku kesel. Karena di sini letak ketidakadilan yang nyata. Bahkan sangat nyata dan terang-terangan. Makanya aku pengen ngajak teman-teman yang lagi dengar podcast ini buat nggak asal telan narasi. Kalau ada yang bilang guru beban negara, coba tanya balik. Bebannya dibanding siapa? Kalau DPR bisa nerima puluhan juta tiap bulan tanpa jelas kinerjanya apa, kenapa guru yang jelas-jelas punya dampak nyata malah dibilang beban? Kita harus mulai berani membela pendidikan. Nggak harus dengan turun ke jalan, tapi minimal dengan bersuara, dengan peduli, dengan ikut mendorong supaya profesi guru dihargai. Karena kalau guru aja nggak dihargai, berarti kita lagi menyiapkan generasi yang nggak punya masa depan. Jadi sekarang aku lempar pertanyaan ke kalian nih. Kalau guru yang tugasnya mencerdaskan bangsa dianggap beban negara, lalu apa artinya negara ini buat rakyatnya? Apakah kita masih bisa berharap bangsa ini jadi besar? Kalau justru orang-orang yang memegang kunci masa depan dikecilkan martabatnya. Atau jangan-jangan kita memang sedang diarahkan untuk jadi bangsa yang rela bodoh supaya gampang dikuasai. Nah, itu keresahan aku kali ini dengan statement-statement yang beredar saat ini. Semoga ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua, terutama buat kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Thanks sudah ngedengerin podcast ini. See you in the next podcast. Boleh komen, subscribe, and like. Kalau ada yang mau komen dan didiskusiin atau request boleh di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.